Pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman mengungkapkan kepercayaan dirinya menjelang pertemuan mereka dengan Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Senin tanggal 29 April pukul 9 malam, dihadapan dengan optimisme oleh Witan dan rekan-rekannya. Nanti akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami bermain melawan lawan yang bagus. Tetapi para pemain berada dalam kondisi bagus, kata Witan. Kami akan berjuang lebih keras dibandingkan yang kami lakukan pada pertandingan terakhir, melawan Korea Selatan. Kemenangan atas Uzbekistan tidak hanya akan membawa Indonesia ke turnamen final ini untuk pertama kalinya, tetapi juga akan memastikan tiket mereka ke Olimpiade Paris 2024. Yang akan menjadi partisipasi pertama Indonesia dalam ajang Olimpiade sejak tahun 1956. Ya, timnas Indonesia kembali membuat kejutan-kejutan baru di Piala Asia U23 2024 ini. Terbaru, mereka berhasil mengalahkan raksasa superior Asia, Korea Selatan, di mana sendiri Korea Selatan merupakan salah satu atau merupakan raksasa Asia terkuat di supremasi Piala Asia di kelompok umur di kawasan Asia. Karena kita tahu Korea Selatan sendiri merupakan tim Asia satu-satunya yang berhasil lolos ke Olimpiade selama 40 tahun terakhir yang mewakili Asia di Olimpiade. Dan Indonesia kembali membuat kejutan ketika berhasil mengalahkan Korea Selatan. Semua negara di Piala Asia terkejut melihat kekuatan Indonesia yang berhasil mengimbangi semua lawan-lawan di gelaran Piala Asia tahun ini. Kalau kita lihat kan sekarang, dan pada faktanya kemarin sebenarnya timnas Indonesia ketika melawan Korea Selatan, Indonesia sebenarnya bisa saja lolos tanpa menggunakan melalui jalur adu penalti dengan waktu normal 90 menit. Namun memang faktor Dewi Fortuna yang lagi-lagi belum bisa berpihak kepada Indonesia untuk menang secara normal ya. Padahal peluang-peluang dari pemain timnas Indonesia sangat luar biasa banyak sekali. Terutama ketika kita lihat tendangan Marcelino yang hanya man to man dengan kiper Korea Selatan, namun tendangannya sangat tidak akurat. Dan sekarang kita akan menuju semifinal Asia, Piala Asia U23. Satu langkah lagi menuju Olimpiade Paris 2024 yang akan digelar pada Juli 2024 ini. Kita tahu Uzbekistan mungkin merupakan tim kedua setelah Korea Selatan yang superior di kelompok umur di sepak bola ya, selain Korea Selatan, karena memang pada gelaran edisi di 3 gelaran edisi sebelumnya Uzbekistan mampu masuk semifinal maupun final ya. Kita lihat ketika tahun 2018 Uzbekistan berhasil mengalahkan Vietnam ya dengan skor 2-1 di final dan menjadi juara, walaupun memang itu di kandangnya Uzbekistan ya sebagai tuan rumah. Terus kita ingat lagi di tahun 2020 atau kalau nggak salah Uzbekistan berhasil menjadi semifinalis ya, peringkat 4 terbaik. Kemudian juga di 2 tahun kemudian Uzbekistan berhasil lolos ke final, walaupun memang di 2022 kemarin Uzbekistan kalah melawan Arab Saudi. Dan sekarang Uzbekistan kembali ke 4 besar di gelaran Piala Asia U23. Dan kita lihat dengan performa Uzbekistan, di mana Uzbekistan berhasil mengalahkan Arab Saudi yang notabene juara Piala Asia, juara bertahan dengan skor 2-0. Itu menyempurnakan status Uzbekistan sebagai tim yang tidak pernah kejebolan dan tim dengan produktivitas terbesar di Piala Asia U23 ini, dengan menjebolkan 12 gol dan tidak kejebolan sama sekali. Dan ini sangat mengkhawatirkan ya bagi timnas Indonesia, karena memang komposisi line up
Uzbekistan hampir mirip dengan timnas Indonesia saat ini, di mana Uzbekistan dihuni oleh para pemain yang sudah bermain di timnas senior sama seperti timnas Indonesia. Ditambah para pemain timnas Uzbekistan merupakan para pemain yang banyak bermain di liga-liga Rusia. Kita lihat yang pemain kecil, gue siapa lupa namanya itu, dia bermain di CSKA Moskow ya, dan sebagai pemain utama, mirip-mirip kayak Canatiknya Thailand ya. Dan kemarin kita lihat juga di Piala Asia Senior kemarin, Uzbekistan lolos di perempat final dan kalah. Tapi memang, namun bukan berarti ini sebagai hal kemustahilan untuk timnas Indonesia untuk mengalahkan Uzbekistan. Karena memang pada faktanya timnas Indonesia sendiri itu bisa mengalahkan Korea Selatan ya. Di mana Korea Selatan sendiri juga merupakan negara yang memiliki rekor yang sangat luar biasa dalam 15 pertandingan terakhir yang mereka lakoni. Terakhir mereka juara Asian Games. Kemudian hanya 1 kali imbang dalam 15 kali pertandingan terakhir. Artinya dalam 14 pertandingan mereka selalu menang. Dan di pertandingan ke-16 mereka, skuad timnas U23 senior, timnas U23 Korea Selatan itu kalah dengan timnas Indonesia. Dan kalau kita berbicara faktor umur, itu kalau kita lihat itu sebenarnya hampir merata di semua dunia. Dan yang paling diutamakan kalau kita lihat di kelompok umur ini adalah mentalitas dan keberhasilan Sintayong membuat anak asuhan timnas Indonesia U23 dalam membuat mentalitas juara itu sangat-sangat terlihat sekali, terutama ketika adu penalti, di mana kita semua sebagai para fans timnas Indonesia itu melihat ketika adu penalti melawan Korea Selatan. Di awal-awal kita lihat eksekusi para pemain Korea Selatan itu sangat berkelas dan sangat tidak bisa dibendung ya, dengan kepercayaan tinggi mereka ya, pemain Korea Selatan. Namun itu semua terbenturkan dengan mentalitas pemain Indonesia. Kalau kita lihat gol-gol penalti timnas Indonesia dan Korea Selatan, kita bandingkan, itu kualitasnya jauh ya, dengan kepercayaannya, akurasi. Kita lihat pemain Korea Selatan, tendangan-tendangannya itu sangat meyakinkan, sangat keras dan sangat ini ya, maksud saya, dan sangat tidak terbendung oleh kipernya. Namun mentalitas lagi-lagi Indonesia masih memimpin di atas Korea Selatan dan akhirnya berhasil mengalahkan Korea Selatan. Dan kita lihat apakah ada peluang Indonesia melawan Uzbekistan. Itu tentu sangat ada peluang. Mengacu dengan kita lihat setiap turnamen di semua gelaran sepak bola, rata-rata negara yang hampir setiap negara yang menguasai di babak grup sempurna, tidak pernah kalah, apalagi Uzbekistan ya, tidak pernah kalah, tidak pernah kejebolan. Itu kalau kita mengacu pada setiap turnamen sepak bola itu hampir pasti tidak bisa juara ya. Jadi mereka kemungkinan minimal mereka akan kalah di final kalau sekarang di semifinal. Karena apa? Kita lihat setiap yang juara di turnamen-turnamen sepak bola seperti Portugal, Italia, kita lihat lagi Qatar, itu mereka tidak sempurna dalam artian perjalanannya menuju Argentina juga ya. Mereka tidak sempurna dalam perjalanan menuju tangga juara. Mereka sempat kalah, terutama Argentina ya, kalah tercoreng melawan negara Asia ya, Arab Saudi, yang dimana negara yang paling mungkin di Piala Dunia itu kontestasi Piala Dunia, negara yang akan jadi target lumbung gol ya, namun kalah lawan Arab Saudi dan akhirnya Argentina juara. Kenapa gue bilang seperti itu? Uzbekistan peluangnya menipis ketika akan melawan Indonesia karena tidak ada mentalitas dalam hal ketika posisi tertinggal. Uzbekistan belum teruji ketika posisi mereka tertekan, tertinggal, atau kartu merah seperti yang Indonesia rasakan, itu belum teruji. Dan Indonesia sudah sangat teruji dalam gelaran Piala Asia U23 ini. Kita lihat saja, itu sangat sulit ya Indonesia setiap menang lawan negara-negara besar. Lawan Qatar, Indonesia dicurangin, kalah 2-0 dengan kartu merah, dengan pemain kunci Ivar Jenner tidak bisa bermain di pertandingan selanjutnya. Ketika lawan Australia begitu pun juga, Indonesia
lagi-lagi kena penalti yang agak kontroversial juga, namun berhasil diblok dan golin Indonesia dengan golnya Komang. Dan bertahan total, digempur habis-habisan 7 hari 7 malam. Namun Indonesia berhasil menunjukkan mentalitas bertahan dan menang sebagai dalam pertandingan lawan Australia. Begitu juga lawan Yordania. Ketika timbul kepercayaan diri yang tinggi, berhasil mengalahkan Australia. Mungkin melawan Yordania merupakan permainan terbaik timnas Indonesia. Yordania yang mungkin setengahnya dihuni oleh timnas senior yang berhasil membuat sejarah bagi Yordania di Piala Asia senior kemarin dengan lolos ke final sebagai finalis akhirnya. Yordania mampu dibantai dengan skor yang meyakinkan 4-1 dengan gol bunuh diri, dengan paling Yordania itu gol bunuh dirinya si Justin Hubner. Kemudian Korea Selatan juga dihancurkan dengan mentalitas yang kuat oleh timnas Indonesia. Dan kita berbicara dengan semifinal ini, kalau perkiraan gue, Indonesia akan lagi-lagi membuat kejutan di semifinal Piala Asia ini. Karena kalau kita lihat, Indonesia masih ada 3 peluang untuk lolos Piala Dunia. Dan gue yakin kepercayaan diri mereka saat ini itu posisinya sama seperti ketika hampir lawan Australia. Ketika kepercayaan diri mereka, suatu pemain itu akan meningkat, otomatis di pertandingan berikutnya itu levelnya akan hampir sama dan bahkan lebih. Dan gua harap memang Indonesia ini ketika melawan Uzbekistan ini posisinya sama mentalitas bertandingnya ketika melawan Yordania. Karena ketika habislah tekanan, muncullah sebuah mentalitas dan kepercayaan diri tinggi. Karena bagaimanapun juga mentalitas Indonesia lawan Korea Selatan tuh sangat teruji dan sangat membantu sebagai psikologis para pemain ya. Kalau timnas Indonesia itu bermainnya mungkin menang lawan Korea Selatan dengan skor 3-0, mungkin mentalitas itu belum teruji ya. Tapi ketika menang dengan skor 11-10 di adu penalti itu sangat luar biasa. Adu penalti nggak pernah kita lihat negara itu sampai 11-10 ya. Dan Indonesia berhasil memenangkan pertandingan adu penalti itu ya. Dan gue yakin ini kepercayaan diri Garuda Muda sangat tinggi sekali, terutama setelah adu penalti melawan Korea Selatan. Kita saja yang melihat aja di layar kaca aja itu luar biasa dagdikduknya, karena nggak berhenti nih penalti sampai subuh mungkin. Tapi akhirnya keberuntungan di pihak Indonesia dengan kepercayaan dirinya si Hernando muncul ya, menepis. Padahal itu tendangannya, kalau kita lihat penalti lawan Korea Selatan itu tendangannya tuh sangat kenceng sekali ya, pemain Korea Selatan itu ya. Namun berhasil diblok oleh Hernando dan memenangkan Indonesia. Dan kita harap lawan Uzbekistan yang merupakan negara Asia dan negara Asia rasa Eropa, raksasa kelas umur di Piala Asia setelah Korea Selatan, kita bisa hancurkan, kita bisa terkam kembali Uzbekistan di tangan Indonesia untuk membawa Indonesia lolos untuk kedua kalinya ke Olimpiade setelah 68 tahun Indonesia tidak berpartisipasi di Olimpiade. Terima kasih.